Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusil Farisco, BP 191071-2004 dari kelas mata kuliah Sejarah Indonesia 1900 sampai 1945. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah buku karya dari sejarawan Belanda yang bernama Hidde Sutherland yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan buku terbentuknya sebuah elit birokrasi karya dari Hidde ini adalah sebuah buku penulisan sejarah sosial yang sangat luar biasa. Karena buku dari karya Hidde ini menggunakan penulisan yang berbeda dari penulisan yang ada pada tahun tersebut. Biasanya pada tahun pembuatan buku ini biasanya itu tulisan-tulisan yang terbit atau yang terlahir adalah tulisan-tulisan sejarah populer yang berisikan tentang gerakan nasionalis, gerakan revolusi, gerakan masyarakat Asia yang tanpa kolonialisme sehingga mereka dapat merdeka. Dan rata-rata karya penulisan populer pada saat itu menggunakan sudut pandang dari penjajah atau dari bangsa barat, bukan dari sudut pandang bangsa Asia atau negara Indonesia itu sendiri. Pada tahun pembuatan buku ini, Hidde merubah cara penulisannya yang berbeda dengan penulisan yang ada pada tahun itu. Sutherland atau Hidde mencoba untuk menggali atau mencari berbagai sumber yang lebih banyak yang dikenal dengan Indonesian centris sebagai untuk sudut pandangnya, untuk membedakan bagaimana cara penulisannya yang berbeda dengan penulisan yang banyak pada tahun tersebut. Sutherland mengubah cara penulisannya karena ia mencoba untuk meneruskan aliran penulisan yang telah dirumuskan oleh gurunya yang bernama Harry Benda. Ia meneliti berbagai macam sejarah, salah satunya itu Pangreh Praja dan elit birokrasi pribumi yang dibentuk di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Yaitu mengenai suatu sistem kontrol negara jajahan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang sangat efektif, bermula dari pengkajian mendalam bahwa Hindia Belanda telah memiliki suatu sistem pemerintahan yang dengan membiarkannya tetap ada untuk mengontrol lebih mudah dan efisien. Dengan mendudukkan elit birokrasi atau Pangreh Praja ini, sistem kontrol kolonial sangatlah mendalam karena elit-elit menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial itu berjalan dengan baik pula. Buku ini mencoba menggambarkan atau menelaah tentang bagaimana pandangan Belanda mengenai sifat negara-negara Asia dari tatanan pemerintah khususnya di Jawa dengan tujuan-tujuan praktis berjangka pendek untuk merusak hubungan antara pribumi dengan petani. Pemimpin-pemimpin masyarakat dan pejabat-pejabat kerajaan atau sebagainya dijadikan sebagai sekutu bawahan, kaki tangan, dan akhirnya menjadi alat politik dalam birokrasi kekuatan asing. Dan juga Prinyoni yang kehilangan fungsi militernya dan kekuatan ekonominya menjadi semakin bergantung dengan kekuatan baru yang berada di Batavia atau di Jakarta daripada mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam bekerja. Karena terikat oleh pembatas-pembatas kolonial dan ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan sosial ekonomi, pada akhir abad 19 elit ini dicabut, gelar elitnya dicabut sehingga menjadi pejabat pribumi. Pemerintah sipil pribumi merupakan penghubung yang sangat efektif antara rakyat dengan pemerintah Belanda, dan bagaimana hubungan ini berjalan adalah hal yang paling penting yang harus dipahami atau dimengerti agar antara hubungan pemerintahan kolonial dengan pemerintahan perdesaan.
Lebih lagi, pemerintah sipil pribumi merupakan kelanjutan dari kelas lama, elit lama, atau penguasa lama yang kemudian menjadi elit modern atau elit Jawa yang kemudian terjadi di zaman modern. Dengan demikian, maka pemerintah sipil ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah sosial dan politik di Indonesia. Dalam tulisan ini, Hitler memperlihatkan bagaimana perkembangan dari elit sipil pribumi tersebut dan bagaimana peran mereka yang bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan pemerintah kolonial, dan seakan mereka menginduk pada kekuatan besar yang berada di Batavia yang menjadi pusat kebijakan seluruh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Di dalam buku Hitler Sunderland ini, yang berjudul terbentuknya sebuah elit birokrasi, membahas beberapa bab, yaitu terdapat 7 bab yang membahas. Yang pertama yaitu bab pertama membahas tentang pola-pola politik dan pemerintah. Yang kedua yaitu priayi pemerintah atau gaya kehidupan dan kebudayaan sosialnya. Yang ketiga yaitu Pangreh Praja dan Bineslas Destur. Yang keempat itu patron, klien, dan pendidikan priayi. Yang kelima yaitu mobilitas sosial dan pembaharuan politik. Yang keenam, reformasi pemerintah kolonial dan tanggapan Pangreh Praja. Yang ketujuh yaitu strategi kolonial yang berisi pejabat kontra kaum nasionalis tahun 1918 sampai 1927. Baiklah, dari tulisan Hitler Sunderland ini dapat kita lihat bagaimana cara Hitler Sunderland membahas tentang pandangannya dengan berbagai sumber yang ia dapat, bagaimana pemerintahan yang terjadi di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu, atau pada masa penjajahan kolonial pada saat itu. Bagaimana kebijakannya, bagaimana sangkut pautnya dengan perekonomian, bagaimana terjadinya kebijakan liberal dan kekuatan liberal pada saat itu, dan sebagainya. Dan juga Hitler menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana kebijakan sistem pemerintahan, pola-pola pemerintahan politik pada saat itu yang benar-benar dari sudut pandang orang Barat itu sangat bagus, karena sistem pemerintahnya sendiri yang sudah berjalan dengan sangat efisien. Jika dilihat dari sisi pandang rakyat Asia atau masyarakat Indonesia sendiri, sistem kebijakannya yang dibuat oleh kolonial Hindia Belanda ini sangat menjatuhkan atau sangat membuat masyarakatnya sengsara. Bagaimana mereka menyiksa masyarakat pribuminya untuk bekerja dan sebagainya. Dalam tulisan Hitler Sunderland ini, ia sangat bagus dalam mengangkat sisi lain dari sebuah perjalanan sistem kebijakan politik yang diterapkan. Lebih lagi, ia menyorot jelas liku perjalanan elit birokrasi kerajaan pada masa itu, di tengah kebijakan kolonial yang sangat bergejolak. Elit pribumi, seperti yang dijelaskan, tetap memegang jabatan penting di wilayahnya, namun ia tidak lagi berdiri paling tinggi dalam kekuasaannya. Pada masa pemerintahan kolonial, dapat disebut sebagai pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan dalam tulisan Hitler Sunderland ini, ia menggunakan bahasa yang sangat jelas, bahasa yang mudah dimengerti. Kalau menurut saya itu sangat mudah dimengerti, karena isi pesan dalam tulisannya itu tersampaikan dengan sangat baik. Isi dari bukunya itu benar-benar tergambarkan dengan jelas secara tertulis ataupun secara tersirat. Bagaimana cara kita untuk memahami isi tulisan Hitler Sunderland ini sendiri. Dia menjelaskan bagaimana rincian kejadian, rincian peristiwa pada saat itu, bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh kolonial pada masa itu. Ia menjelaskan dengan sangat-sangat rinci. Terima kasih. Sekian dari video saya. Jika ada salah dan jangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.